Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz itu banyak yang jadi budak orang kaya, bodoh. Gitu. Gak boleh dalam Islam. Diajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Nanti ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustadz. Ashabud dunia kan nggak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja, gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, nggak sempat melakukan amal-amal soleh. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta pada dunia adalah orang yang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim. Jadi kata Nabi, 2 serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya. Anda perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan. Bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang. Sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar. Bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada arti apa-apa. 1 miliar, nggak ada arti apa-apa. Atas 100 miliar dia punya uang, nggak ada arti apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah, luar biasa. Nggak ada arti apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada arti apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i. Belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu. Nggak dicela lagi oleh orang. Nggak dihinakan lagi. Semua orang datang, hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati, karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suruh menghormati orang kaya, nggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih, tapi orang kaya nggak ada.
Tapi kalau kita lihat, ya, orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam, nggak salam dia. La salam wala kalam. Sama orang kaya ketemu, masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus, masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allah musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya, yang dilihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, nggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji, udah. Kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah, kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Nggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz banyak yang jadi budak orang kaya, bodoh. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Diajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka faham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustadz nggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat. Kenapa? Uangnya dibeli hatinya dengan uangnya, nggak boleh dalam Islam. Makanya ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi, kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk sudah luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Nggak sempat ngaji. Anda bisa lihat, bukan mereka nggak ada waktu hari Ahad ini libur, bukan mereka nggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka nggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, nggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti pada orang tua. Nggak digunakan oleh dia. Makanya melalui justru dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Nuntut ilmu bermanfaat. Baca Al-Quran manfaat. Silaturahim kepada orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, anda perhatikan, barang siapa yang tujuan di dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Nggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, nggak bakal beres urusannya. Urusan apa aja nggak beres. Urusan rumah tangganya nggak beres, urusan anaknya nggak beres, urusan kantornya nggak beres, urusan dagangnya nggak beres, urusan dia dengan saudaranya nggak beres, mesti nggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan, dan ini terbukti nyata ini. Anda bisa lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan dunia nggak beres urusannya. Saya udah lihat dengan mata kepala saya ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu orang-orang yang sibuk dengan dunia, berantakan urusannya. Makanya Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan, Anda bisa lihat kehidupan orang itu. Ribut, tiap hari ribut. Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena ini dunia. Sampai sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan. Gak beres urusannya.
Jadi farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Nggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata." Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup, artinya pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia, kata Rasulullah. Qad aflaha. Berbahagia, beruntung. Man aslama, orang yang Islam. Kemudian warzuqa, diberikan rezeki cukup dia. Wa qanna Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Makanya syukur. Kita diberikan rezeki yang sedikit ini, syukur pada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa sholat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa silaturahmi. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jangan disibukkan lagi dengan dunia. Ditawarkan pekerjaan, kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus nggak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, dia hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan, tetap jalan. Famshu fi manaqibi wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirat niyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya, usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama'allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan nggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja nggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan nggak mau dia. Kedudukan nggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Karena takut dia terima apa enggak ya? Nanti dia nggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita nggak boleh mengharap sesuatu dari manusia. Tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniya. Adalah kamu putus asa dengan apa yang dilakukan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ya Muhammad," ini awalnya
yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wal istighna'uhu 'anil nas. Wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi SAW, awalnya malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramallah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah, kata Nabi SAW, syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu bil lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang yang mengharapkan kepada Allah nggak akan kecewa, tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah dilayani. Nanti ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustadz. Nanti saya mau bantu buat ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, gak ada manfaatin sama sekali. Ashabud dunia jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja, gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Nggak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya, padahal kita nggak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a, yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak 2, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard
yahsamumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa inna Allah bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273 bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Yang kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibnu Qayyim, pencinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pencinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat. Ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Antum lihat sendiri gimana mereka. Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa dengan sama pesaing mereka. Ashabud dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, nggak sempat dilakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak nggak sempat dia untuk infakkan, nggak sempat diinfakkan. Karena cinta dia kepada dunia, cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran, nggak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak, ya. Kemudian juga mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat. Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. 3 kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ke-7 kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta kepada dunia adalah orang yang paling bodoh kata Ibnu Qayyim. Paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan, lebih mengutamakan tidur daripada jaga, lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal, lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Siapa yang paling utama? Afdalun nas ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian tanya lagi, manil aqiyas, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang banyak ingat kematian. Kemudian aktsarum isti'dadan lil maut, dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah SAW. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih. Hasan, beliau hasankan. Hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pintar, kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Bukan. Bikin banyak ruko, bukan. Hah? Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi, bukan itu, bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja, Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah alhamdulillah, fulus zikirnya. Nggak ingat mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu
menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Nggak benar itu anaknya. Nggak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran, manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Nggak benar. Dia mesti banyak ingat mati. Zikirnya, zikir betul. Bukan ngitung fulus. Bukan. Jadi ini antum perhatikan. Orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim wa ta'abun daim wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia itu sedih terus, gelisah terus, nggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia dari pagi berangkat pulang malam, terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti karena nggak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Albani cuma 2 jam aja. Betulkan jam, 2 jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usaha sekedarnya. Kalian perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu. Imam Ibnul Jauzi, antum perhatikan. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir bahwa dia telah membaca 20.000 jilid kitab. Dan dia masih muda. Saya masih muda, sudah baca 20.000 jilid kitab. Antum 1 jilid itu gak tamat. 1 jilid gak tamat. Ada sebagian ustadz 1 jilid gak tamat, ceramah lagi dakwah, la haula wala quwwata. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia, karena apa? 1 jilid kitab gak tamat, udah mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa yakthurul jahl, kebodohan. Jangan perhatikan 20.000 jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu kita. Manfaat. Cari nafkah sekedarnya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa kesibukan kita kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua itu hatinya muda pada 2, kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, hatta sudah 80, 90, tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Meskipun udah tua, sudah nggak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah nggak bisa jalan, tetap gitu. Cinta harta dan panjang angan-angan kata Rasulullah. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Ada lagi yang lain disebutkan al-hirs, ketamakan kepada harta. Yang kedua, ingin panjang umur. Itu riwayat juga sahih tentang itu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita, tidak tamak kepada dunia, tidak cinta kepada dunia.
Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada harta. Antum lihat, ya, di antara tanda hati yang sehat saya akan sebutkan di sini. Antum lihat di halaman 80 bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat dia. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahlil kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih, lihat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Antum lihat sini, kata Nabi kita harus menjadi orang asing atau orang dalam perjalanan. Saya mau tanya kepada antum, tolong jangan tidur, ya. Saya mau tanya kepada antum, orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa nggak semuanya? Nggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin nggak? Nggak mungkin orang perjalanan. Dia sekedarnya aja kan. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini, sedang perjalanan menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini, karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih, "Ma ana wa dunya illa qarakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar. Nggak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar, tsumma raha wa taraka, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti, kita pasti mati dan kita pasti akan ketemu dengan Allah SWT. Pasti. Makanya kita harus mempersiapkan. Nabi suruh jadilah dunia seperti orang asing atau orang perjalanan dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Kita jadi pasti penghuni kubur. Pasti mati kita. Makanya kita sekedarnya hidup ini. Nabi sekedarnya, kita tawarkan dunia, Nabi nggak mau. Padahal dia pemimpin dunia, Rasulullah pemimpin dunia. Sirul anbiya wal mursalin, sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Asyraful anbiya wal mursalin, ditawarkan oleh Umar berbagi kenikmatan, nggak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah SAW dan pemimpin akhirat SAW. Nggak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaknya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'ud dan nafsaka minal kubur, tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lain. Di Bukhari nggak ada. Tambahannya wa'ud dan nafsaka minal kubur. Kemudian kata Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata Ibnu Umar apa? Ibnu Umar seorang pemuda, umurnya belum lebih dari 20 tahun, tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore.
Gunakan hidupmu sebelum matimu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Antum lihat di halaman 82 kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faslil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dan perhatikan, gak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia di akhirat. Adapun dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. Kenapa orang berebut? Jangan berebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dunia ini bangkai dan orang yang ngejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Jangan kejar dunia ini. Yang kita cari akhirat, kita berlomba akhirat. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Mestinya semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu. Semangat, nggak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, semangatnya luar biasa mereka. Kita bakal ngambil pelajaran. Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah nggak semangat kita? Mesti semangat kita. Dalam kita mengerjakan kebaikan, semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat, malaikat mengelilingi kita, dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu, semangat dalam kita ibadah, semangat dalam berbuat kebaikan, jangan lemah. Saya mau tanya kepada antum, kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka enggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan tentang para nabi, para rasul alaihi wasallam. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dan rasul yusari'un, segera dalam berbuat kebajikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tidak malas, tidak putus asa, tidak futur, nggak putus asa, semangat mereka dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut, terus berdoa siang malam kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Allah sebutkan tentang mereka. Cuma kita mesti ngambil pelajaran. Kalau kita baca Quran, mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah. Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu. Setiap kita baca tambah iman kita kepada Allah. Mestinya demikian. Setiap kita menuntut tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas. Bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan. Hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, nggak boleh berhenti selama ada langit dan bumi, tetap jalan, nggak apa-apa. Kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, nggak boleh berhenti dakwah ini, tetap jalan. Yang kita kejar akhirat bukan dunia nggak ada apa-apa, nggak ada, buang di belakang dunia, akhirat yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW.
Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Di halaman 81. Di halaman afwan, di halaman 83. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak. Karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Fa innal yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Ghadan itu yang ada, maksudnya nanti akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Riqaq. Anda perhatikan sampai Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Hasan Al-Basri. Di antara beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma 3 hari. Hari yang berlalu, sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari tadi ya. Yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama. Kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah. Mereka nggak tahu bertaubat atau tidak. Kemudian yang sekarang, kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dengan mereka sama. Nggak tahu kita. Apakah kita mati hari ini atau besok sama dengan mereka juga, orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, nggak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah semua dosa. Cuma hari ini kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini, melakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga kita melakukan, kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka ya hari ini. Makanya itu untuk perhatikan hari ini. Yang milik kita hari ini yang Allah kasih, bukan besok, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah nggak akan kembali lagi. Yang besok kita nggak tahu, kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda. Saya mau sedekah besok, apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya mau menuntut ilmu nanti deh, pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini kita berlomba beramal yang sekarang ini, hari ini yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian anda perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah, kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan dunia ini, kalau kita bandingkan dunia ini, ya, kita dengan serigala, itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali alal mali wa syaraf li dinihi." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia
ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka, kata Rasulullah. Kata Nabi, 2 ekor serigala yang dilepas di kesuburan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan bahwa serigala dilepas ke kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, nggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang, sudah selesai. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia manusia luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh, sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul nggak? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capai kedudukan. Bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan, dipenjara, kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Jadi kata Nabi, 2 serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya.